Baik pemirsa USM TV, kembali lagi bersama saya Pandu Chandra, tentunya melaporkan langsung bagi Anda pemirsa setia USM TV di USM News Report. Dan pada kesempatan kali ini saya tengah berada di depan ruang tata usaha dari Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Nah, kali ini saya hendak mengulas nih satu topik obrolan yang ramai dan lagi hangat-hangatnya dibicarakan, apalagi kalau bukan UTBK, di mana UTBK ini jadi salah satu jalur favorit para siswa ini dalam mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri. Dan tentu saja di tahun 2025 ini tercatat ada 850.000 pendaftar yang menggunakan jalur UTBK ini sebagai jalur seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi sebuah hal yang berkebalikan, di mana peluang untuk masuknya ini kecil sekali. Ya, ini hanya sekitar 250.000 saja. Lalu bagaimana menyikapi hal ini? Kita sudah bersama-sama dengan Dr. Erwin Erlangga SPD MPD yang juga merupakan satu pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Halo Pak Erwin. Selamat siang. Baik, ini sehat Pak? Sekarang kabarnya? Sehat. Wah, Alhamdulillah sehat, ya. Sehat hari ini. Oke, nah ini Pak Erwin, tadi sudah saya sedikit sampaikan bahwa UTBK ini jadi satu jalur favorit nih para siswa mendaftarkan diri ke PTN favoritnya. Tapi sebuah fenomena yang berkebalikan ya, bisa dibilang kayak semakin tahun yang daftar makin banyak tapi kuotanya sedikit. Nah, kira-kira gimana nih Pak kalau sebagai pengajar melihat hal ini? Sebenarnya apa sih yang jadi pemikiran para siswa ini? Wah, kok saya harus masuk lewat UTBK ini gitu. Ya, baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah prestis ya, prestis atau pandangan pemikiran yang sudah zaman dulu ya, bahwa siswa yang masuk ke PTN itu adalah siswa yang pintar seperti itu. Tetapi dengan seiring perkembangan waktu, sekarang PTN dan PTS itu kan sekarang sudah sama untuk proses akreditasinya. Jadi sama-sama unggul. Misalnya USM sendiri sekarang sudah unggul ya. Jadi untuk pandangan bahwa sekarang ini PTN ini adalah jalur prestasi adalah terkikis ya seperti itu ya. Dan sekarang di PTS itu banyak yang sudah unggul termasuk USM ini. Dan yang kedua adalah terkait dengan biaya ya, seperti itu. Untuk biaya sekarang juga PTN juga lebih tinggi daripada PTS seperti itu, karena ada biaya pembangunan, kemudian SPP-nya, dan sekarang banyak mahasiswa juga akhirnya memilih PTS sebagai salah satu tujuan dari studinya seperti itu, Mas. Oke, baik. Berarti memang tadi ya salah satunya prestis saja kalau misalnya masuk ke PTN. Benar. Dan ini kayaknya jadi satu indikator yang menahun gitu ya Pak. Tiap kali pendaftaran selalu itu yang dicari. Nah, tapi memang kondisinya seperti itu. Kadang ada nggak sih Pak ditemukan hal lain, biasanya kalau kenapa kok PTN? Apakah selain prestis juga fasilitas, secara fasilitas lebih lengkap atau gimana? Kalau dilihat sekarang PTS dan PTN berimbang ya. Jadi segi dari sarprasnya juga sekarang PTS juga nggak kalah ya. Banyak ruang kelas yang sudah modern ya, smart class, kemudian sekarang juga ada terkait dengan kolam renang, bahkan gym sekarang sudah ada di PTS, di USM sendiri sudah ada, kemudian terkait dengan parkir, kemudian terkait dengan perpustakaan ya, perpustakaan juga sudah go internasional, sudah online, sudah bisa diakses dimanapun. Jadi pemikiran-pemikiran yang harus di PTN itu sekarang kayaknya harus digeser ya, karena saya lihat banyak kemarin sampai melakukan kecurangan ya, itu sempat ada kecurangan juga. Saya kok sangat menyayangkan seperti itu, hanya untuk masuk ke PTN kemudian harus ada kecurangan dan nanti dilaporkan polisi, nanti masuk penjara. Toh saat nanti masuk ke nggak masuk PTN tuh nggak akhir dari segalanya gitu. Jadi kita masih punya banyak jalan, di PTS juga banyak sudah unggul, dan pemerintah itu sekarang sama-sama terakreditasi adalah sama. Jadi entah itu PTN, PTS, jika sudah terakreditasi unggul, maka semuanya juga sudah unggul dari segi dosen, sarpras, layanannya dan sebagainya. Dan dari PTS
pun sekarang dari segi dosennya juga sudah doktor ya, sudah penyayang doktor, kemudian layarnya lebih responsif ya, magangnya juga magang internasional, kemudian juga proses UKM kemahasiswaannya juga sudah beragam ya. Ini saya belum promo ya, USM sendiri. USM sendiri kan banyak menelurkan banyak sekali atlet-atlet ya, atlet itu prestasi internasional seperti itu. Mas. Berarti sebenarnya di tengah animo masyarakat yang banyak gitu ikut jalur UTBK dan teman-teman yang lain mungkin ya, itu sebenarnya mereka nggak perlu worry gitu ya. Kalaupun kalau nanti tidak masuk, sebenarnya nggak perlu worry. Nggak perlu sampai bunuh diri, itu sangat pemikiran yang sangat kecil sekali, dan kita harus segera membukakan mata kepada masyarakat bahwa tidak harus anaknya masuk ke PTN ya. Mereka masih punya kesempatan untuk bisa belajar dengan tempat yang bagus, pengajar yang bagus, lingkungan belajar yang bagus, dosen yang responsif, dan pastinya juga tempat yang aman dari kekerasan seksual seperti itu. Ini menarik banget ya, tadi segudang fasilitas sudah disampaikan ya sama Pak Erwin. Sebenarnya gimana sih Pak cara kita bisa milih gitu ya, mana sih PTS yang berkualitas, yang cocok, apa aja yang perlu dipastikan? Yang pertama adalah dari segi akreditasi ya. Di akreditasi kita bisa lihat untuk PTS prodinya pasti ada yang unggul dan baik sekali. Jadi bisa cek di webnya. Webnya kita bisa cek apakah prodi tersebut sudah terakreditasi baik sekali dan unggul. Kemudian yang kedua dosennya nih. Dosennya gimana, apakah merata atau tidak? Maksudnya cuma 2 tahun kan tidak mungkin ya, pasti ada 16 minimal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sarprasnya. Kan bisa dilihat di web nih, sarprasnya itu dari ini misalnya di Fotoskills punya 16 kelas seperti itu, punya 16 kelas, punya gedung yang mandiri, tidak masuk ke fakultas lain, kemudian juga perpusnya lengkap seperti itu. Kemudian yang kedua jenjang karirnya. Jenjang karirnya apakah sesuai dengan impian dari calon mahasiswa itu? Oh ternyata ini kepengen jadi psikolog nih, kepengen jadi ASN, kepengen jadi konselor, berarti sudah sesuai. Kemudian yang terakhir adalah testimoni dari alumni. Kalau dari segi alumninya itu sudah berhasil semua, berarti prodi ini berarti berkualitas karena dia sudah menelurkan. Jadi kredibel gitu ya. Kredibel. Kalau dari alumni aja nggak jelas, berarti nggak mungkin prodi ini kredibel gitu. Dan salah satu ciri dari prodi yang kredibel adalah diakui alumninya bahwa dia dengan kuliah di prodi tersebut dia sudah bisa menggapai impian dari mahasiswa tersebut. Berarti banyak banget nih ya kalau misalnya di USM sendiri karena akreditasi juga udah unggul, otomatis kalau tadi disampaikan sama Pak Erwin banyak sekali ciri-ciri nih yang bisa mungkin penonton USM TV pertimbangkan gitu ya, semua sudah memenuhi gitu ya. Sudah sangat memenuhi. Kita punya sarpras yang bagus, dosen-dosen yang bergelar doktor, kemudian juga perpus yang memadai ya, baik itu di fakultas dan universitas. Kemudian kita juga punya layanan kesehatan yang bagus, beasiswa kita juga punya, beasiswa bidik misi, beasiswa prestasi, akademik, non akademik ya. Tinggal bagaimana kita nanti bisa menunjukkan saja ke tim PMB, dan di situ nanti kita akan dicek ya, jika kita benar sudah sesuai dengan piagam yang kita sertakan, kita bisa mendapatkan beasiswa full dari awal semester sampai semester 8. Banyak banget ya fasilitasnya. Banyak banget. Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, nggak selalu nih semua sekarang terkotak-kotak PTN, PTS, semuanya sama gitu ya Pak ya? Sama semua, ada 80 PTN dan PTS unggul, dan USM ini menjadi salah satu dari 80 PTS di Indonesia yang memiliki akreditasi unggul. Ini nih, jadi pemirsa udah nggak perlu worry lagi. Ini buat para pejuang UTBK harus tetap semangat. Mungkin ada pesan Pak buat para pejuang UTBK? Iya, bagi teman-teman yang belum bisa masuk PTN ya, ini bukan segalanya. Jangan berkecil hati. Masih banyak prodi-prodi ya, terutama di USM ada 16 prodi. Psikologi juga salah satu prodi yang menjadi favorit ya. Kami punya 1.700 mahasiswa dan ada 5.600 alumni yang sudah diluluskan di sini. Kami sudah terakreditasi baik sekali, dan kami siap untuk membantu teman-teman untuk meraih prestasi, meraih impian teman-teman semuanya, sehingga nanti teman-teman bisa
mendapatkan hal-hal yang diinginkan ya. Keluarga juga mohon didukung anaknya, ya jangan sampai diberikan judgement bahwa anak bodoh dan sebagainya, dan ini adalah awal untuk berjuang, bukan akhir dari berjuang. Seperti itu. Awal untuk berjuang, bukan akhir dari perjuangan. Jadi buat para pejuang UTBK, semangat untuk mengerjakan apa yang jadi bagiannya. Dan sekali lagi terima kasih. Sukses selalu. Oke, dan pemirsa USM TV, kami akan kembali tentunya masih akan mengusut isu terkini bagi Anda USM TV di Surabaya.